فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jemaah Zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah di penghujung Rajab ini Allah masih memberikan kita nikmat bisa berkumpul dengan orang-orang saleh, nikmat bisa salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing hidup kita untuk istiqomah selalu dalam ketaatan. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan istiqomah pula kita bersolawat, di yaumil akhir nanti wajah kita satu persatu akan dikenali Nabi sebagai umat yang layak mendapatkan syafaat nantinya. Yang kami hormati para guru-guru yang hadir, orang-orang tua kami, alim ulama, dan seluruh jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Dalam satu kitab Al-Mawa'iz fil Ahadits Al-Qudsiyah ada nasihat dalam hadis qudsi yang tertuang dalam kitab ini. Allah Subhanahu wa taala heran terhadap manusia. Kalau yang heran itu adalah manusia mungkin agak biasa jemaah, tapi kalau yang heran ini adalah Allah, itu berarti ada sesuatu yang luar biasa dari kita itu. Yaqulullahu ta'ala, Allah kata dalam kitab ini, ya bana Adam, wahai manusia, kata Allah, ajibtu liman ayqana bil maut. Aku heran, kata Allah, kepada manusia, kepada orang yang meyakini mati. Kaifa yafrahu, tapi kenapa masih banyak yang bersenang-senang. Nasihat pertama yang diherankan Allah kepada manusia, aku heran terhadap manusia ini, kata Allah, mereka yakin mati tapi masih sibuk, masih bersenang-senang dengan dunianya. Padahal Bapak Ibu yang Allah muliakan, sahabat Utsman bin Affan itu jangankan mendengar mati, mendengar kubur saja dia menangisnya luar biasa. Utsman bin Affan, jamaah jurnya Allah muliakan, jangankan mendengar mati, mendengar kubur saja, mendengar kata kubur saja sudah menggigil menangis takut kepada Allah. Nah, ada manusia yang amalnya tidak sehebat Utsman, perilakunya tidak sesoleh Utsman, tapi kita, saya dan kita semua, berapa kali kita mendengar mati dan kubur tak bergetar hati kita. Utsman kalau didengarkan kepadanya surga dan neraka dia tidak menangis jemaah, tapi manakala didengarkan kepadanya kubur dia menangis. Betapa keras agaknya hati kita, sehingga kadang nasihat-nasihat Allah, nasihat-nasihat Rasulullah, kalam-kalam para ulama tak menembus hati kita. Padahal kalau kita lihat bagaimana pula Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika baru saja umurnya 40 tahun, disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, lamma balagha 40 sanatan, tatkala umur Imam Syafi'i itu sampai 40 jamaah, sara yamshi 'alal asa, dia berjalan pakai tongkat. Umur 40 itu kalau manusia hari ini masih kokoh, masih kuat, tapi Imam Syafi'i dia pakai tongkat.
Maka ada yang bertanya, fa idza qila lahu, ketika dia ditanya, apa jawaban dia? Yaqulu, dia kata, la adzkura inni musafir, supaya aku selalu ingat aku ini musafir. Kita hanya musafir yang sedang lalu saja. Andailah pejabat-pejabat, orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang miskin sekalipun ingat bahwa hidupnya adalah sekedar musafir, maka saya yakin dan percaya akan sedikit kemungkinan kemaksiatan terjadi. Tapi kadang kita lupa, kita hidup seolah kita hidup selamanya, bukan hidup sebagai seorang musafir. Padahal Nabi juga pernah menyinggung dalam hadis sahihnya, kun fid dunya ka'annaka gharib, hiduplah di dunia ini seperti orang asing, aw abiru sabil, atau seperti seorang pengembara. Kalau kita pergi ke satu tempat yang mana orang tidak mengenal kita, kita akan menjaga akhlak kita, kita akan menjaga lisan kita, bahkan duduk pun kita takkan berani sembarangan, meludah takkan berani kita sembarangan. Kenapa? Kita sadar kita seorang musafir. Namun sekali lagi, ternyata kita sering lupa, seolah kita hidup selamanya di dunia ini. Yang diherankan Allah kepada manusia, banyak manusia yang dia tahu dia akan mati, dia percaya dia akan mati, kaifa yafrahu, tapi masih banyak pula mereka yang bersenang-senang. Itu yang diherankan Allah kepada manusia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal andailah kita tahu, disebutkan oleh Hasan radhiyallahu anhu dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, ma min yaumin illa wa malakul maut yatasaffahu wujuhan nasi khamsa marrat, bahwa tidaklah dalam satu hari itu malaikat maut itu memperhatikan kita 5 kali. Jemaah, mungkin baiknya Allah, luasnya rahmat Allah, masih dikasih Allah kita kesempatan sholat zuhur berjamaah, karena Allah ingin kita minta ampun kepada Allah, Allah ingin kita taubat kepada Allah. Itulah kenapa hari ini Allah masih kasih kita umur. Bukan dikasih Allah kita umur untuk semena-mena saja, lupa kepada Allah. Maka positif thinkingnya, andai hari ini kita masih boleh hidup, Allah sayang kepada kita, Allah ingin kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur hari ini masih diberikan Allah kesempatan untuk beramal soleh. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Budak daripada Utsman bin Affan, hamba sahaya daripada Utsman bin Affan yang bernama Hani, melihat sendiri bagaimana sahabat Nabi yang soleh itu, yang hatinya lembut itu. Apa kata Utsman? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Kata Utsman bin Affan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Hari ini banyak manusia yang tertipu akan dunia itu sendiri. Pada akhirnya kelak dunia akan dada kepada kita. Selamat tinggal manusia, aku tak pernah suruh kau mencari aku tak pernah suruh kau cari saya sampai mati, sampai tinggal sholat. Aku tak pernah suruh kau cari aku, kata dunia. Kau yang cari aku sampai mati, sampai tinggal sholat, kaki di kepala, kepala di kaki. Kau halalkan segala cara untuk memenuhi kehidupanmu. Bahkan jamaah yang Allah muliakan, betapa banyak terkadang sholat kita tinggal demi mencari harta, demi untuk kehidupan. Jamaah juru dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang diherankan Allah, Allah heran terhadap manusia yang meyakini mati tapi masih bersenang-senang. Yang kedua yang diherankan Allah, wa ajibtu liman ayqana bil hisab, aku heran terhadap manusia yang meyakini hisab. Kaifa yajma'ul mal, tapi kenapa masih sibuk menimbun harta?
Padahal kita tahu apa yang kita cari semua akan dihisab. Jamaah jurah Allah muliakan. Yang menjadi soalan adalah orang itu tahu hartanya dihisab, tapi masih sibuk menimbun harta begitu banyak. Padahal kata Nabi, wa qillatul mali aqallu lil hisab, semakin sedikit harta yang kita punya, maka semakin mudah hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf sendiri tak ingin masuk surga belakangan sebab hartanya yang banyak, sehingga dia ingin menjadi orang yang miskin. Namun manusia hari ini terbalik. Dia bagaimana caranya kaya raya, tak perlu itu korupsi, tak perlu, yang penting kaya. Mudah-mudahan jamaah yang Allah muliakan, ini menjadi pelajaran kepada kita. Zuhur siang hari yang barokah di hujung Rajab ini menjadi nasihat kepada kita semua agar senantiasa yakin dan sadar bahwa hidup kita akan berakhir. Jamaah yang Allah muliakan, sebagai penutup, kita boleh kalah dalam soalan harta, kita boleh kalah dalam harta yang tak banyak, kita boleh kalah sawit kita tidak banyak, tapi jangan sujudmu tidak banyak kepada Allah. Kita boleh sedikit harta, namun jangan miskinkan hatimu dari kata takwa. Sebab kalau sudah miskin, tak solat, jauh dari Allah, apalagi yang akan kita banggakan di hadapan Allah. Kau boleh tak cantik, kau boleh tak hebat, tapi jangan sempat kau tak sujud kepada Allah. Habislah kemuliaan dari dirimu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Wallahu muwaffiq lakum min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.